Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul di mana film ini menceritakan awal mula monster Godzilla yang selama ini kita kenal muncul di negara Jepang pada Perang Dunia Kedua tahun 1945. Daripada banyak cincong di awal, langsung saja gaskan ke intisarinya. Di awal film diperlihatkan tahun 1945 sekitar akhir Perang Dunia Kedua. Terlihat pria bernama Koichi Shikishima, si pilot kamikaze mendarat di Pulau Odo. Dia memperbaiki pesawatnya, tapi setelah dicek ternyata semua normal, tidak ada kerusakan. Sementara itu, Tachibana si mekanik utama menyimpulkan kalau Shikishima cuma pura-pura seakan ada kerusakan. Padahal dia cuma ingin melarikan diri dari tugasnya dan memang kelihatannya dia seperti ketakutan. Karena ditugaskan jadi pilot kamikaze yang mana kamikaze itu perintah untuk serangan bundir di zaman Perang Dunia Kedua. Tapi di sini Tachibana paham memang tidak mudah untuk ikhlas menjalani tugas tersebut. Singkat cerita, malam itu tiba-tiba ada sirine darurat yang berarti itu ada serangan. Tiba-tiba muncullah sosok Godzilla dari laut dan mengamuk. Di situ Tachibana meminta Shikishima untuk menembaki dengan senjata pesawatnya. Karena saking takutnya dia tidak menembaknya. Sehingga Godzilla mendekat ke arah orang yang sedang bersembunyi. Walaupun ditembak juga, tidak bakalan mempan. Sehingga Godzilla itu makin mengamuk yang akhirnya mereka satu persatu tewas. Beruntungnya Shikishima sempat lari saat pesawatnya mau dimakan. Karena terlalu takut, akhirnya dia pingsan. Singkat cerita, esok harinya cuma Tachibana yang selamat. Ketika sedang merapikan jasad-jasad pasukannya, di situ Tachibana marah pada Shikishima dan menyalahkan Shikishima atas kematian pasukannya. Singkat cerita, Shikishima pun pulang ke rumahnya di Tokyo. Tapi ternyata rumahnya juga sudah hancur dibom. Tetangganya juga tiba-tiba menyalahkan dia karena tahu kalau dia itu pilot kamikaze. Dia dibilang pengecut karena tidak menjalankan tugasnya dengan baik sehingga banyak korban. Bahkan termasuk orang tuanya sendiri. Di situ dia merasa bersalah, dia juga bingung harus kemana. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menitipkan bayi ke dia. Wanita tersebut sedang dikejar-kejar orang. Ia kabur entah kemana. Shikishima tadi mau meninggalkan bayi, tapi akhirnya dia tidak tega, sehingga dia bawa bayi itu lagi. Namun tiba-tiba wanita itu muncul dan akhirnya dia malah mengikuti Shikishima pergi. Wanita itu bernama Noriko, sedangkan si bayi bernama Akiko. Setelah tahu mereka berdua yatim piatu, Shikishima jadi merasa bersalah. Sementara Sumiko, tetangganya yang kemarin itu tahu ada bayi di rumahnya Shikishima. Ia membuatkan bubur untuk Akiko, bahkan dia juga ngasih simpanan berasnya kepada mereka. Singkat cerita, alur maju ke 1 tahun kemudian. Di situ Shikishima mendapatkan pekerjaan membersihkan ranjau sisa perang yang ada di laut. Walaupun bayaran yang besar, tapi resikonya juga cukup tinggi. Di sini Noriko khawatir, tapi Shikishima berhasil meyakinkan Noriko kalau semua pasti aman. Yang ternyata dia ini hanya menaiki kapal kayu yang mana jika Noriko tahu dia tidak akan mengizinkan Shikishima. Mereka sengaja menggunakan kapal kayu karena ada ranjau magnet dari Amerika. Di sana mereka bekerja berempat. Ada Noda si pengembang senjata angkatan laut, ada Atsushi kapten kapal, dan yang terakhir ada Mitsushima. Singkat cerita, dimulailah pekerjaan mereka. Di sini mereka harus membersihkan bom-bom dengan cara ditembak agar meledak. Di sini Shikishima jago menembak sehingga dia cocok dengan pekerjaan. Sementara itu, bulan Juli 1946 lagi ada uji nuklir di Bikini Atoll. Secara nggak sengaja, nuklir berefek ke Godzilla. Singkat cerita, hari-hari masih berjalan normal dan berangsur baik. Bahkan Shikishima juga sudah mulai berhasil membangun ulang rumahnya. Singkat cerita, alur maju lagi ke tahun kemudian.
Di bulan Maret tahun 1947, di situ Noriko mendapatkan pekerjaan menjadi pelayan di daerah Ginza karena dia merasa tidak enak jika terus menganggur. Dia juga berpikir kasihan jika Shikishima tidak bisa cari istri karena terus bersama Noriko. Namun di sini malah Shikishima yang terlihat tidak rela kalau Noriko kerja. Sementara itu, di berita ada serangan Godzilla yang menyerang kapal USS Red Bass. Tidak cuma itu, Godzilla juga menghancurkan beberapa kapal lainnya yang lebih parahnya lagi kelihatan di radar. Si Godzilla sedang mengarah ke Jepang. Singkat cerita, sudah di bulan Mei 1947. Mereka diperintahkan untuk mendekat ke Kepulauan Ogasawara. Di situ mereka menemukan bangkai kapal besar yang sudah hancur. Mereka pun merasa bingung. Di situ Shikishima yakin kalau itu ulah dari Godzilla, yang mana di situ muncul ikan-ikan dari laut dalam. Seperti yang dia lihat dulu, akhirnya dia bercerita tentang kejadian dulu di Pulau Odo. Waktu itu mereka baru sadar kenapa mereka dikirim ke situ, karena buat mengulur waktu si Godzilla. Sambil menunggu kapal bantuannya sampai dan tidak lama ikan-ikan laut dalam yang mengambang jadi lebih banyak, yang mana pasti Godzilla semakin dekat. Di situ Shikishima langsung menyuruh bunyiin alarmnya. Tapi tiba-tiba kapal penyapu ranjau yang satunya dimakan. Sambil jalan mereka melepaskan ranjau biar diledakkan ketika Godzilla menabrak ranjaunya. Namun sayangnya ternyata tidak mempan. Di situ akhirnya Noda berpikir untuk melepaskan ranjau ke mulut Godzilla. Namun lagi-lagi ketika sudah diaktifkan peledaknya tidak meledak. Ternyata karena putusnya kabel. Karena sudah semakin mendekat, akhirnya Shikishima menembakkan ranjau yang sudah di mulut Godzilla. Akhirnya berhasil meledak dan Godzilla-nya juga sudah berhenti. Terlihat juga kali ini mulutnya Godzilla rusak. Namun sayangnya Godzilla bisa beregenerasi dan kembali normal ketika Godzilla mulai bangkit dan akan menyerang. Tiba-tiba kapal Takao dan kapal bantuan yang dikirim ke situ langsung menembaki Godzilla. Hal tersebut membuat Godzilla masuk ke air. Ketika muncul lagi, sudah berada di dekat kapal Takao. Ketika mau dihancurkan, langsung saja ditembaki lagi. Si Godzilla semakin mengamuk. Dan benar saja dia kembali menyelam ke bawah kapal dan langsung menyemburkan sinar supernya. Singkat cerita, ketika sadar sudah berada di rumah sakit, Shikishima dan temannya sudah menunggu. Dia sadar dia masih ketakutan. Tapi katanya sampai sekarang tidak ada yang tahu keberadaan Godzilla. Di situ mereka harus memberitahu semua orang kalau Jepang dalam bahaya. Tapi di situ Noda bilang pemerintah Jepang saja merahasiakan ini dari masyarakat agar mereka tidak panik. Singkat cerita, ketika dia pulang ke rumah, Noriko terlihat sangat khawatir. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sini, akhirnya Shikishima menceritakan semuanya ke Noriko mengenai munculnya Godzilla dan dia juga sangat merasa bersalah. Tapi Noriko beda dari yang lain. Dia malah mensupport Shikishima. Singkat cerita, sudah selang beberapa hari setelah Godzilla muncul. Di sini, Shikishima yang sedang main-main sama Akiko, tiba-tiba ada sirine bahaya dan langsung ada berita di radio yang mengatakan Godzilla sudah mendarat di Kansa, yang mana satu daerah dengan tempat kerjanya Noriko. Benar saja, di sana sudah hancur-hancuran, semua orang menjadi panik. Sementara itu, di sana Noriko masih dalam perjalanan naik kereta. Dari kereta, akhirnya Noriko lihat sendiri apa yang diceritakan oleh Shikishima. Keretanya diangkat Godzilla, untung saja Noriko masih bisa berpegangan dan Noriko melihat bawahnya itu air. Tanpa pikir panjang dia langsung terjun dan masih selamat. Tapi keadaannya sudah lemas dan dia sudah pasrah.
Namun tiba-tiba si Kishima datang dan membawa dia lari. Tidak lama kemudian datanglah para tank menembaki Godzilla. Di situ Godzilla makin mengamuk, ia jadi menyemburkan sinar panasnya lagi. Dan di situ si Noriko menyelamatkan si Kishima dan didorong ke tempat yang aman. Sementara dia terpental entah kemana dan kemungkinan besar Noriko telah tewas. Di situ si Kishima sangat sedih, padahal dia sudah tertarik dengan Noriko. Singkat cerita, mereka berempat diajak sama Noda datang ke rapat mantan anggota Angkatan Laut. Rapat ini dipimpin sang mahkota yaitu mantan kapten kapal perusak Yukikase. Yang intinya veteran-veteran ini diajak bersatu lagi buat melindungi Jepang. Karena memang aparat pertahanan Jepang sudah tidak ada. Karena mereka takut yang dilawan adalah Godzilla. Di sini Noda tiba-tiba maju, dia punya strategi dan langsung dijelaskan. Jadi, si Godzilla ini mau dipancing ke Teluk Sagami perairan terdalam sekitar 1500 meter. Nanti dua kapal akan mengurung Godzilla menggunakan kabel yang sudah dipasangkan tabung gas freon. Ketika gas freon yang dikeluarkan Godzilla akan terkena efek dan langsung tenggelam. Akan kena tekanan air yang sangat besar. Karena tekanan air yang besar itulah yang akan menghancurkan Godzilla. Jika rencana itu gagal, maka Noda dan Itagaki dari perusahaan balon Toyo sudah menyiapkan balon khusus, jadi balon itu akan mendorong Godzilla untuk naik lagi ke permukaan. Kemungkinan si Godzilla tidak akan mampu buat menahan dekompresinya. Setelah mendengar penjelasan detail itu, jadi ada harapan kembali. Yang mana mereka semuanya setuju. Malam itu, mereka masih lanjut membahas rencana yang tadi. Di sini si Kishima minta pada Noda untuk nyariin dia pesawat tempur untuk memancing Godzilla ke teluknya. Walaupun sangat berbahaya, tapi dia seakan sudah rela is dead. Singkat cerita, akhirnya dapat pesawat tempur. Namun kondisinya sudah tidak layak terbang. Untuk memperbaikinya, dia langsung kepikiran mau mencari Tachibana. Tapi sangat susah untuk mencarinya. Dia sampai membuat banyak surat buat Tachibana. Sampai suatu malam ketika dia pulang ke rumah, ada yang mukul dia dari belakang. Yang mana itu adalah Tachibana. Dia sudah menerima semua suratnya, tapi Tachibana tidak mau membantunya. Di sini, si Kishima masih meyakinkan Tachibana dan dia akhirnya ngasih tahu rencana dia akan menerbangkan pesawat yang penuh bahan peledak ke mulut Godzilla. Singkat cerita, esok harinya Tachibana datang dan dia mau membantu sementara mereka semua siap-siap. Akhirnya si Godzilla muncul lagi dan diperkirakan besok jam 11 dia akan sampai di Teluk Sakagami. Tapi di misi ini, Mishima tidak diizinkan ikut mereka. Karena dia belum pernah ikut perang sebelumnya. Akitsu sama Noda berpikir jika misi ini berhasil, Mishima akan dapat masa depan lebih baik. Singkat cerita, harinya pun tiba. Sebelum berangkat, si Kishima meninggalkan uang buat Sumiko, sekalian menitipkan Akiko. Setelah sudah kelihatan banyak ikan laut dalam yang mengambang, tiba-tiba satu kapal yang memancing Godzilla dihancurkan. Saat itu juga si Kishima berangkat. Di sisi lain Sumiko menerima surat yang ditujukan untuk si Kishima. Namun entah apa isinya, seperti itu sangatlah penting. Di sini si Kishima mulai memancing Godzilla masuk ke laut lagi. Namun di situ Godzilla mengamuk, dia menyemburkan sinar panasnya dan menyebabkan gelombang besar. Di situ mereka harus tetap menjalankan misi ini selagi si Godzilla sedang mengisi ulang daya panasnya. Akhirnya berhasil diperangkap dan langsung melepaskan gas freonnya. Yang benar saja Godzilla langsung tenggelam. Dia kehilangan daya apungnya karena gas freon itu. Tapi ternyata Godzilla masih selamat. Mereka harus buru-buru balik ke plan B ketika berusaha diangkat naik.
tiba-tiba berhenti di kedalaman 803. Ternyata Godzilla berhasil melepaskan diri. Akhirnya Godzilla dipaksa ditarik meskipun kapal kekurangan daya dorong. Saking beratnya, dereknya sampai ambruk. Tapi tiba-tiba si Mishima muncul menaiki sebuah kapal tunda dan dia tidak sendirian. Dia juga membawa banyak pasukan. Mereka langsung diperintahkan untuk menarik Godzilla ke permukaan. Yang di situ terlihat Godzilla cedera cukup serius gara-gara dekompresinya. Namun dia mengamuk dan Godzilla sudah siap untuk menyemburkan sinar panasnya. Di situ Shikishima datang, ia menabrakkan pesawatnya ke mulut Godzilla dan akhirnya hancur. Dan semua terlihat sedih, namun tiba-tiba mereka melihat Shikishima selamat. Yang ternyata Tachibana memasang kursi pelontar di pesawatnya Shikishima. Sementara itu energi sinar panas yang tadi sudah siap disemburkan malah jadi menghancurkan tubuh Godzilla sendiri. Akhir film mereka sudah kembali ke pelabuhan lagi. Sumiko terlihat sangat buru-buru, dia ini mau memberikan surat yang tadi itu. Yang ternyata itu surat dari Noriko. Noriko ternyata masih hidup dan dia dirawat di sebuah rumah sakit. Mendengar semua itu, mereka semua terharu. Di sisi lain, terlihat ada sebuah tanda di leher Noriko. Sementara itu, sepotong daging Godzilla yang tenggelam ke laut terlihat mulai beregenerasi lagi. Oke teman rehat, itu tadi film Godzilla Minus One. Dari film tadi, harusnya Godzilla tidak punah karena beregenerasi. Tapi dalam kenyataan tidak ada Godzilla. Apakah itu hanya makhluk imajinasi? Ataukah itu cuman mitos atau makhluk khayalan saja? Semoga film ini bisa menghibur kalian semua. Dan sampai jumpa di film berikutnya. Selamat beristirahat. Bye.